Pemirsa, riwayat penyakit yang diungkap Lula Lavah kemudian memunculkan berbagai spekulasi di kalangan warganet. Tak sedikit yang mengaitkan GERD dengan kemungkinan kematian mendadak. Dan benarkah apabila GERD tidak ditangani dengan tepat, ini bisa memicu masalah serius? Kita akan bahas dengan dokter spesialis jantung, Dr. Vito Damai. Selamat pagi, Dr. Vito. Selamat pagi. Ya, Dr. Vito, berangkat dari kasus kematian Lula Lavah ini, akhirnya perbincangan soal penyakit GERD ini ramai di media sosial. Banyak yang mengaitkan dengan komplikasi-komplikasi tertentu, termasuk juga dengan serangan jantung. Bisa dijelaskan lagi sebenarnya pemahamannya soal GERD ini sakit karena apa, penyebabnya apa begitu, dokter? Baik, Pak Jason. Memang tentu saja kita prihatin dan belasungkawa dengan keluarga Dr. almarhum. Dan juga ini memang membuka ruang publik akan diskusi tentang kesehatan dan makin meningkatkan awareness soal kesehatan. Salah satunya ini mengenai GERD dan penyakit jantung. Namun dalam hal ini kita perlu meluruskan kepada masyarakat agar tidak terjadi kekhawatiran berlebihan atau dengan generasi sekarang mereka mengistilahkan dengan overthinking ya. Karena banyak sekali orang yang punya kondisi GERD dan mereka menyebut mereka adalah pejuang GERD. Nah, ketika dikatakan GERD menyebabkan henti jantung, ini menjadi kegaduhan dan ini yang saya duga ini menjadi banyak perbincangan di media sosial. Nah, GERD sendiri secara keilmuan tidak menyebabkan henti jantung dan GERD sendiri tidak menyebabkan serangan jantung. Jadi dua masalah yang berbeda. GERD ini berkaitan dengan masalah pencernaan dan lambung. Lalu serangan jantung ini berkaitan dengan sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, dua hal ini menurut saya adalah hal yang perlu dimengerti dengan betul-betul agar orang yang GERD ini tidak jadi anxiety atau overthinking, namun juga orang yang memang mengalami serangan jantung dengan gejala yang mirip GERD, ini tidak hanya denial ataupun malah anggap enteng dengan oh ya ini hanya GERD saja, sehingga malah mengakibatkan ada hal yang tidak kita inginkan, yaitu kejadian yang fatal dari serangan jantung. Baik, Dokter Vito, tapi begini, ada beberapa pengalaman, mungkin saya ambil dari komentar-komentar warganet juga, yang menyatakan bahwa sakitnya mirip-mirip, gejalanya mirip-mirip, ada rasa sesak di dadanya, begitu, ada rasa panas, begitu ya. Dan yang mengalami GERD ini katanya hampir-hampir sama dengan serangan jantung seperti itu. Apakah betul ada kesamaan itu? Ya, saya bisa mengerti perasaan bagi orang-orang yang pernah mengalaminya. Saya sendiri karena pernah minum obat anti nyeri dan perut saya rasanya nggak enak. Suatu malam saya merasakan dada saya terasa panas, perut saya tidak nyaman, kembung, dan memang waktu itu keadaan subuh-subuh saya sendiri berpikir, ini mirip sekali kalau orang dengan kondisi serangan jantung. Dan kalau saya bukan dokter jantung, saya akan lari ke UGD untuk hal ini. Jadi saya bisa mengerti POV dari pejuang-pejuang GERD. Nah, memang yang perlu dibedakan adalah kalau orang dengan serangan jantung, biasanya dia punya faktor risiko. Faktor risiko itu ya orang yang merokok, orang obesitas, diabetes, kolesterolnya tinggi, tidak berlebihan tidak terkontrol, tekanan darah tinggi, jajaran olahraga atau fisik. Nah, satu sisi dari keluhannya sendiri mirip, namun dia ada keluhan yang seperti keringat dingin sampai basah seluruh bajunya, punggungnya sakit, sampai lengan kirinya terasa baal. Jadi ada keluhan tambahan. Nah, memang ada juga yang tidak khas, sehingga ya cuma mirip orang dengan sakit mah saja atau orang bilang GERD. Nah, ini memang bisa dibedakan oleh pemeriksaan dokter dan juga dengan cek EKG dan enzim jantung. Jadi ya sekali lagi, bagi orang yang sudah pernah check up jantung dan memang baik-baik saja, lalu dia memang berjuang dengan kondisi GERD-nya, ya jangan overthinking mengenai itu. Dan orang yang memang tidak hidup sehat dan pernah cek, ya sebaiknya ya pernah check up dan coba pola hidup sehat supaya tidak salah jadi serangan jantung nantinya. Baik, dokter, artinya kita sudah sampai ke kesimpulan serangan jantung tidak ada kaitannya dengan GERD. Dua penyebabnya pun juga berbeda walaupun ada beberapa gejala yang mungkin sama begitu. Tapi dokter, apa yang membuat yang bisa men-trigger kondisi GERD ini berujung pada komplikasi atau kondisi yang lebih parah atau kondisi yang lebih serius begitu, dokter? Ya, memang kondisi GERD ini berkaitan dengan kondisi pencernaan tadi, bisa juga karena ada masalah pada katup di dalam saluran makan yang menghubungkan lambung dengan mulut kita.
dan juga ada juga dengan adanya luka pada lambung. Nah, memang bisanya ada kondisi pendamping atau kondisi lain yang bisa menemani kondisi ini. Ya, bisa saja ada orang yang pendarahan misalnya, atau yang lain-lain, pendarahan saluran cerna. Tapi ya itu dia, GERD sendiri tidak membuat orang jadi henti jantung. Dan banyaknya kondisi penyerta yang lain, itu yang memang kita mesti manage juga. Jadi bukan Baik. cuma GERD saja ya. Heeh. Dokter, bagi misalnya kita punya keluarga atau katakan diri kita sendiri punya riwayat GERD begitu, tiba-tiba kita mengalami gejala seperti misalnya sesak nafas. Misalnya itu salah satu atau mungkin gejala-gejala lainnya. Pertolongan pertama atau hal apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi kondisi tersebut, dokter? Ya, kalau dalam kondisi memang sudah tahu memang punya kondisi GERD, saja biasanya orang akan tahu bahwa dia punya obat-obatan pribadi yang berhubungan dengan pencernaan ya. Biasanya obat untuk anti asam lambung, ya, itu bisa membantu. Dan juga ada obat-obatan lain yang pendorong PPI, yaitu orang-orang yang sudah punya masalah ini biasanya akrab dengan obat-obat ranitidin atau obat-obat yang dorongan omeprazol misalnya, mereka biasanya punya obat pribadi. Nah, yang lain memang kita untuk kalau kita ragu dan memang kita punya keluhan serangan jantung seperti keringat dingin, tangan kiri baal, sesak napas, atau dadanya rasa tertekan, apalagi punya faktor risiko, memang sebaiknya segera ke rumah sakit. Itu tidak bisa digantikan. Kita nggak bisa sugar coating atau kita berkata-kata manis cuma untuk menenangkan semua orang ya, karena memang kalau kondisi serangan jantung, memang kita harus cepat ke rumah sakit. Tidak ada yang bisa dilakukan ketika kita cuma di rumah saja, dan itu kecuali kalau orang henti jantung memang dilakukan CPR atau RJP. Tapi kalau kita sendiri yang mengalami, sebaiknya Baik. cepat untuk mengkonfirmasi keluhan tersebut. Justru dengan pemeriksaan tambahan EKG atau enzim jantung itu bisa membantu konfirmasi diagnosis. Baik, intinya kalau sudah sampai kondisi seperti itu memang harus penanganan di rumah sakit, bukan penanganan obat-obatan apalagi dengan spekulasi sendiri begitu ya dokter ya. Baik, ini artinya kita sudah sampai kesimpulan bahwa ini dua penyakit berbeda, penyebabnya pun berbeda. Semoga ini bisa mencerahkan masyarakat. Terima kasih dokter spesialis jantung Vito Damai telah memberikan pencerahannya di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.